Doa bersama virtual menghadapi USP, PPDB, dan menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Sujono MPTI selaku pengawas SMP MTS Departemen Agama Kota Kediri, kepada yang terhormat Ibu Ratna Dewi Nawasari SPD MPD selaku Kepala SMP Pawetan Dahak Kediri, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan masuki acara dan saya akan membacakan beberapa acara yang akan kita jalani. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SMP Pawetan Dahak 1 Kediri, yang ketiga yaitu tausiah oleh Bapak Haji Sujono MPTI, dan yang keempat yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Siddiq MPTI, dan yang terakhir adalah untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca Yaumul Kitab. Bi hadaniyah Al-Fatihah. Acara berikutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Ratna Dewi Nawasari SPD MPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sujono MPDI selaku pengawas SMP MTS Departemen Agama Kota Kediri, yang kami hormati Bapak Ibu Pembina Agama SMP Pawetan Dahak 1 Kota Kediri, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru keluarga besar SMP Pawetan Dahak 1 Kota Kediri yang saat ini mengikuti acara doa bersama secara virtual, dan yang terutama untuk anak-anakku kelas 9A sampai 9G yang saat ini juga mengikuti doa bersama secara virtual. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita panjatkan atas berkah, rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kali ini kita bisa bertemu bertatap muka kembali di acara virtual doa bersama dalam rangka persiapan USP, ujian Satuan Pendidikan kelas 9 yang dilaksanakan mulai besok, dan yang kedua terkait dengan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022, dan yang ketiga acara menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan lahir maupun kekuatan batin. Amin. Tak lupa selawat serta salam selalu kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku semua yang saat ini mengikuti doa bersama, harapan sekolah, harapan Ibu sebagai kepala sekolah, dan juga harapan Bapak Ibu guru, harapan Bapak Ibu pembina agama pada saat ujian nanti mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 nanti, kalian semuanya diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan terakhir diberi kesuksesan dan keberhasilan untuk mengikuti ujian Satuan Pendidikan.
dan mudah-mudahan nanti kalian bisa lulus sesuai dengan apa yang kalian inginkan, kalian harapkan. Dan mudah-mudahan juga kalian bisa nanti diterima di SMA, SMK, atau dimanapun tujuan kalian. Itu harapan kami. Berbahagia sekali kami bisa melaksanakan doa bersama ini walaupun secara virtual. Untuk itu kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sujono MPDI selaku pengawas SMP MTS Departemen Agama Kota Kediri yang sudah memberikan waktunya untuk membimbing anak-anak berdoa. Harapan kami Bapak bisa memimpin doa nanti bersama pembina agama agar anak-anak dalam melaksanakan ujian nanti tidak ada kendala satu apapun juga Bapak. Kemudian yang kedua kami mohon doanya juga kepada seluruh Bapak Ibu guru, keluarga besar SMP Pawiatan Daha 1, pada anak-anakku, mudah-mudahan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022 ini bisa mendapatkan siswa sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan kuota yang kita inginkan. Dan tentu saja kita berharap bisa mendapatkan anak didik yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah nanti. Semoga di tengah pandemi virus yang belum berakhir ini kita tetap bisa menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, dengan seterus-terusnya, dan insya Allah dengan sesempurnanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir, kekuatan batin, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani bagi kita semuanya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Begitu Bapak. Untuk yang terakhir kali saya harapkan kepada anak-anakku kelas 9 yang sebentar lagi akan menyelesaikan studinya di SMP Pawiatan Daha 1 ini, harapan saya pesan saya, anak-anak tetap menjaga kesehatan di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir ini, karena bagaimanapun juga ini adalah ujian untuk kita semua. Dan insya Allah kalian nanti semuanya bisa mengikuti ujian ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu mari pada kesempatan baik ini kita lakukan doa bersama-sama. Saya kira itu sambutan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Ratna Dewi Nawasari SPD MPD. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Sujono MPDI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati segenap Dewan Guru, karyawan karyawati SMP Pawiatan Daha 1, dan tak lupa anak-anakku siswa-siswi kelas 9 SMP Pawiatan Daha 1 Kota Kediri yang saya banggakan, yang saya cintai. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya semata, pada pagi hari ini alhamdulillah Allah telah menakdirkan kita dapat mengadakan satu kegiatan doa bersama dalam rangka menghadapi USP
yaitu ujian satuan pendidikan sekaligus menghadapi bulan suci Ramadan yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 13 April nanti. Dan mari kita juga sekaligus berdoa, harapan kita mudah-mudahan anak-anakku semua kelas 9 begitu nanti selesai lulus dari SMP Pawiatan Dahar 1 dengan nilai yang bagus, keluar dari sini ada pengganti yang baru, yaitu siswa-siswi kelas 7 yang baru. Harapannya mudah-mudahan di SMP Pawiatan Dahar 1 ini dipercaya oleh masyarakat sehingga putra-putrinya disekolahkan di SMP Pawiatan Dahar 1 ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kita mudah-mudahan aktivitas kita semua ini selalu dibimbing dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau yang dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita nanti. Dan insya Allah kalau kita mau melakukan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, apakah itu sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah maupun sunnah takririyah, insya Allah di saat nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan predikat husnul khotimah. Dan insya Allah di saat nanti kita dikumpulkan di mahsyar, insya Allah kita akan mendapat syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, kegiatan hari ini yaitu kegiatan doa bersama. Yang perlu diingat, sebenarnya kegiatan doa bersama ini tidak harus di saat kita menghadapi ujian. Mengapa demikian? Sebab yang namanya doa ini perlu proses. Kita di dalam berdoa perlu waktu. Kita di dalam berdoa butuh tempat. Sesuai apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya doa ini membutuhkan tempat. Kapan kita harus berdoa membutuhkan waktu. Tempat kita berdoa adalah di tempat yang suci. Ini tempat-tempat yang mustajabah. Lebih-lebih kalau di tanah suci Mekah, itu ada di Padang Arafah, ada antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ini adalah tempat yang mustajabah, yang akan diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang terkait dengan waktu, sebenarnya kita berdoa ini sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berdoa itu antara lain satu, antara adzan dan iqamah. Jadi kalau ada adzan sebelum iqamah, gunakan untuk berdoa. Maka datanglah untuk sholat berjamaah ke masjid atau ke musola. Begitu setelah adzan, anak-anak berdoa, mohon kepada Allah sampai nanti masuk waktu iqamah. Itu waktu. Yang kedua setelah sholat,
Setelah salat kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Yang ketiga, di hari Jumat itu ada waktu antara khutbah yang pertama menuju khutbah yang kedua. Jadi biasanya khotib itu setelah khutbah dia duduk. Nah, pada waktu khotib duduk itu gunakan untuk berdoa, memohon kepada Allah. Sampai khotib naik ke mimbar lagi khutbah yang kedua. Ini yang saya katakan terkait dengan waktu dan tempat. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, jangan berhenti berdoa. Jangan hanya saat hendak ujian. Kita itu butuh Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup tidak menentu. Hidup ada yang ngatur. Dunia ada yang punya. Yang menguasai jagat raya ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoalah, mintalah kepada Allah. Nah, bagaimana cara berdoa? Nah, Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam sudah mengajarkan tata cara azab di dalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyampaikan di dalam firman-Nya, yaitu dengan bahasa Al-Quran, ya, Allah perintah wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepadaku, wasta'inu, mintalah tolong kepadaku, kata Allah, bisabri, dengan sabar, wassalah, dan dengan melaksanakan sholat. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Ya, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Hidup kita ini belum menentu. Apakah kita nanti bahagia atau sengsara? Apakah usia kita nanti panjang atau pendek? Kita belum tahu. Kita nanti akan jadi apa? Kita belum tahu. Dan yang puncak terakhirnya, kita nanti ke surga atau ke neraka, belum tahu kita. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, walaupun di musim pandemi ini sekolah masih bisa melakukan aktivitas, walaupun secara virtual kita adakan doa bersama. 1 tahun persis ini, kalau kita hitung 1 tahun persis, mulai Maret 2020 sampai Maret 2021, kegiatan pembelajaran dengan cara daring. Bahkan awal-awal terjadinya daring, Bapak Ibu orang tua wali murid sudah merasa sibuk dan bahkan bingung, karena dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, lalu di rumah Bapak Ibu orang tua wali murid mendampingi anak-anak semua mengalami kesulitan. Padahal itu baru 1 minggu berjalan. Baru 1 minggu berjalan sudah merasakan kebingungan. Coba bayangkan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini,
Tidak hanya 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu, tapi terus berjalan. Dan tidak hanya satu siswa yang dibimbing, yang dibina, tapi sekian banyak siswa. Bapak Ibu guru nggak pernah mengeluh. Alhamdulillah sabar melakukan ini. Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya, mari mohonlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jangan hanya di saat kita butuh, jangan hanya di saat kita hendak ujian. Tapi yang perlu diingat, hidup ini sebenarnya ujian. Jadi tidak hanya ujian satuan pendidikan, tapi hidup itu sendiri adalah ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wahum la yuftanu. Jangan mengira saya ini akan mendiamkan kamu, kata Allah, mengatakan iman padahal kamu hendak aku uji. Jadi hidup adalah ujian dan pasti ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan terakhirnya? Sampai kita nanti mati. Jadi mulai kita lahir sampai mati, ini di hadapan kita ada yang namanya ATHG. Ini diingat-ingat. Kita hidup, di depan kita ada ATHG. A, ancaman. Kita hidup, di depan kita ada ancaman. T, tantangan. H, hambatan. G, gangguan. Ini yang kita hadapi di depan kita. Kalau kita bisa melewati ini, bukan berarti selesai kita menghadapi ujian. Di depannya masih ada lagi. Di depannya masih ada lagi. Besok di depannya juga masih ada lagi. Sampai nanti kita menjelang kematian. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku, ada cerita sedikit. Ini yang penting, yang perlu anak-anak pahami. Dan bahkan Bapak Ibu guru juga ikut ya memahami ini. Bapak Ibu orang tua wali murid, ada satu cerita di negeri Basroh, di kota Basroh. Ini ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adam namanya. Ya, ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adam. Nah, pada waktu diundang untuk memberikan pencerahan, memberikan tausiah, itu mendengar namanya saja yang mau ceramah Ibrahim bin Adam, atau karena sudah terkenal disebut dengan panggilan Abu Ishaq. Wah, yang datang banyak. Yang datang banyak. Nah, kedatangannya itu bermacam-macam niatnya. Ada yang ingin tahu seperti apa toh Abu Ishaq atau Ibrahim bin Adam ini. Ada lagi yang ingin mencari dan menimba ilmu. Ada lagi yang hanya sekedar ngalap barokah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, begitu Ibrahim bin Adam atau Abu Ishaq naik ke mimbar, ada seorang jamaah mustami' pendengar hadirin itu tadi yang mengangkat tangan, bahkan dia mengucapkan pertanyaan. Wahai Abu Ishaq, katanya Allah itu dekat dengan kita. Bahkan dekatnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Selain itu, Allah pun juga mengatakan ud'uni astajib lakum.
berdoalah, memohonlah, memintalah kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku beri, pasti akan aku beri. Orang yang tanya tadi mengatakan, wahai Abu Ishaq, mengapa saya ini berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tapi doa saya kok belum dikabulkan? Ini yang keliru siapa? Lalu Abu Ishaq itu melihat, siapa yang usul ini? Kok berani-beraninya tanya? Nah, karena banyak kerumunan, ya, banyak kerumunan, maka Abu Ishaq angkat bicara. Wahai saudara-saudara, mengapa kalian berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kok belum dikabulkan, belum dijabai oleh Allah? Karena hati kalian telah mati. Ini diterangkan di dalam kitab Hayatul Qulub. Hayat itu hidup, qulub adalah hati. Jadi diterangkan dalam kitab Hayatul Qulub yang artinya kehidupan hati. Di situ dijelaskan kenapa doanya nggak dikabulkan, belum dikabulkan oleh Allah, karena hati kalian telah mati. Nah, mari kita introspeksi kalau begitu, bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa saya berdoa kok belum dikabulkan? Barangkali hati kita telah mati. Nah, ini siapa orang yang hatinya mati? Dijelaskan di dalam kitab itu, yang pertama adalah dia, kita ini mengenal Allah. Siapa itu Allah? Siapa Tuhan itu? Yang mempunyai jagat raya, yang menguasai alam ini. Apa yang ada di bawah kolong langit dan apa yang ada di atas bumi ini dalam genggaman Allah. Yang memberikan kehidupan kita ini adalah Allah. Dan kita tahu bahwa kehidupan ini yang mengatur Allah. Kita makan, kita minum, semuanya dari Allah. Akan tetapi kewajiban kita terhadap Allah tidak dipenuhi. Haknya Allah, Allah sudah memberikan kewajiban terhadap umat, terhadap manusia, tapi tinggal imbal baliknya kewajiban kita terhadap Allah ini ternyata belum terpenuhi. Berarti kurang ada syukurnya, kurang ada terima kasihnya. Orang yang seperti inilah berarti hatinya mati. Kalau ini yang terjadi, sulit rasanya doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu anak-anakku, mari introspeksi, kira-kira kita bagaimana ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hatinya mati adalah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Banyak di antara kita ini membaca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran yang kita baca ini hanya sekedar kita baca, nggak pernah diamalkan isinya. Walam ta'malu bih, isinya nggak diamalkan, hanya dibaca saja. Ada ilustrasi, saya ingat pernah mendengarkan ceramah dari almarhum dai sejuta umat, yaitu Zainuddin MZ. Beliau memberikan satu contoh. Ada seorang gubernur kirim surat kepada Pak Lurah, yang isi suratnya adalah, wahai Pak Lurah,
carikan tanah di daerah kamu, akan kami dirikan sebuah gedung ini. Itu isi surat. Begitu Pak Lurah membaca surat, bangga. Kenapa kok bangga? Karena Pak Lurah itu biasanya terima suratnya dari Pak Camat atau dari wali kota. Tapi ini enggak. Pak Lurah terima surat langsung dari gubernur. Akhirnya apa yang terjadi? Surat setiap saat diambil, dibaca. Setelah dibaca, letakkan di dalam almari. Besok ambil lagi, dibaca lagi. Letakkan almari, ambil lagi, dibaca. Setiap hari begitu. Tapi tanah nggak dibelikan, tanah nggak dicarikan. Nah, apa yang terjadi? Pada satu saat Bapak Gubernur turun ke bawah, langsung menemui Pak Lurah. Pak Lurah, gimana surat yang kemarin tak kirimkan kamu untuk dicarikan tanah? Apa jawab Pak Lurah? Mohon maaf Pak Gubernur, tanahnya belum kami carikan, tapi suratnya setiap hari saya baca. Pertanyaan saya, kira-kira Pak Gubernur marah atau enggak kira-kira? Nah ini Allah pun juga begitu. Pada bulan Ramadan tahun pertama kenabian, Al-Quran diturunkan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Untuk dibaca, Iqra', bacalah. Makanya Quran itu artinya bacaan, agar dibaca. Tapi Quran walaupun namanya Al-Quran yaitu bacaan, jangan hanya sekedar dibaca. Bentar lagi anak-anakku, begitu nanti masuk bulan suci Ramadan, kita tadarus. Yang sudah kita biasa membaca Quran, mari kita tingkatkan. Ya, membaca saja sudah dapat pahala. Ya, membaca saja sudah dapat pahala. Setelah kita baca, kita pahami, lalu kita amalkan. Nah, kalau baca saja sudah dapat pahala, lebih-lebih mengamalkan. Nah, ini. Nah, oleh karena itu Quran jangan hanya sekedar dibaca. Abu Ishaq mengatakan, qara'tumul Quran walam ta'mal. Orang yang hanya sekedar membaca Al-Quran tapi nggak mengamalkan. Wong tahu Quran ini petunjuk, hudal linnas, wa bayyinati minal huda, yang menjelaskan petunjuk satu dengan yang lain. Wal furqan, Quran itu merupakan pembeda. Nah, karena merupakan petunjuk, Quran yang kita baca, yang kita pahami, lalu kita amalkan agar hati kita tidak mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anakku, agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah, hati kita tidak mati. Sebab orang yang hatinya mati, ciri yang ketiga adalah idza aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu sunnati. Kita menyatakan cinta kepada Rasulullah. Setiap bulan Maulid kita peringati hari kelahirannya. Setiap saat kita baca sholawat. Tapi orang yang hatinya mati, apa yang kita katakan itu tadi, katanya kita cinta, tapi sunnahnya nggak pernah diamalkan, tidak melakukan sunnahnya Rasulullah. Yang tadi tak sampaikan, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah kauliyah, dan ada sunnah takriyah.
Ini berarti hatinya mati. Hanya mengatakan, ya Rasul, aku cinta padamu. Tapi permohonan, permintaan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak pernah diamalkan. Berarti hati kita mati. Itu yang ketiga. Yang keempat saja Pak Yanan ya. Tidak usah banyak-banyak karena ini jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya ada 10 kematian hati. Yang keempat adalah barangkali anak-anak kita tahu semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Ya, semua yang bernyawa pasti akan mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Dan kita tahu tetangga barangkali ada yang meninggal, kita takziah. Dan bahkan kadang-kadang kita ziarah kubur. Mati itu hak dan pasti terjadi. Nah, orang yang hatinya mati, kita tahu bahwa mati pasti terjadi, akan tetapi orang yang hatinya telah atau sedang mati ini enggak mau mencari bekal di saat nanti kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mau mencari bekal. Seolah-olah kita hidup di dunianya selamanya, seolah-olah begitu. Sudah merasa enak. Enggak taunya pada satu saat pun kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan pindah alam. Karena manusia hidup ini melalui 6 alam. Tak ulang anak-anakku. Nah, ini enggak ada pelajaran di sekolah. Ya, enggak ada pelajaran di sekolah, beda. Ya. Manusia hidup ini melalui 6 alam. Pertama, manusia hidup itu di alam ruh. Di alam ruh. Yang kedua, alam kandung. Setelah alam kandung pindah ke alam dunia. Setelah alam dunia kita nanti akan pindah ke alam kubur atau alam barzah. Dari alam barzah nanti ada yaumul ba'as, hari kebangkitan, kita akan hidup di alam akhirat. Setelah di alam akhirat tinggal 2 pilihan, surga atau neraka. 6 alam ini. Nah, sekarang kita masih hidup di alam yang ketiga, alam dunia. Pada satu saat nanti kita akan pindah ke alam kubur. Rasul mengatakan al-mautu babun. Mati itu adalah pintu yang harus dilewati. Kalau ingin pindah ke alam kubur harus lewat pintu yang namanya kematian. Nah, karena kita mau nggak mau pasti akan pindah ke alam kubur. Silahkan sekarang ini kita cari bekal untuk hidup di alam kubur nanti. Sebab di alam kubur waktunya lebih lama daripada alam dunia. Ya, lebih lama daripada alam dunia. Coba kita klasifikasi mulai dari alam ruh, di alam kandung. Alam kandung hanya berapa bulan? Paling lama 9 bulan 10 hari. Setelah itu pindah di dunia. Berapa lama? Agak lama sedikit daripada di alam kandung. Sekarang ini paling lama, sekarang ini 80 sampai 90 tahun. Itu pun sudah jarang. Nah, nanti di alam kubur lebih lama lagi daripada alam dunia. Setelah itu alam akhirat lebih lama lagi. Nah, lah yang terakhir surga atau neraka kekal selama-lamanya. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan anakku semuanya agar hati kita tidak mati. Ya, 4 tanda-tanda orang yang hatinya mati, mari kita hindari, kita buang, ya, kita hilangkan. Jadi 4 tadi. 1, kita memenuhi hak-haknya Allah, kewajiban kita terhadap Allah, mari kita penuhi. Yang kedua, mengamalkan Al-Quran. Ya, yang kedua mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga adalah
bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita amalkan sunnah-sunnahnya. Ya. Dan yang keempat, kita mencari bekal hidup kita di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Carilah olehmu kebahagiaan di negeri akhirat. Coba perintahnya akhirat dulu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Buka surat Al-Qasas 77. Cari olehmu kebahagiaanmu nanti di negeri akhirat. Sedangkan dunia ini hanyalah sampingan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi jangan kau lupakan kehidupanmu di dunia. Oleh karena sekali lagi, doa jangan hanya sekedar di saat kita menghadapi ujian, tapi setiap hari anak-anakku, ya, setiap hari mari kita berdoa. Bapak Ibu juga mendoakan kepada putra-putrinya. Lebih-lebih anak-anakku nanti di saat anak-anak mulai besok ini karena sudah ujian, jangan lupa minta doa kepada kedua orang tua. Ini penting, ya. Mengapa? Sebab orang tua adalah yang telah mendidik, membimbing kalian sejak kecil. Lebih-lebih ibu, lebih-lebih ibu. Rasul Muhammad mengatakan, yang namanya ibu ini adalah surga. Jelas kata Rasulullah, yaitu surga di bawah telapak kaki ibu. Jerih payah ibu, ya, jerih payah ibu. Ya, silahkan minta doanya kedua orang tua. Sebab Rasul mengatakan ridallah fi ridal walidain. Ridhone Gusti Allah itu tergantung ridhone wong tua loro, bapak dan ibu. Wa suhtallah fi suhtal walidain. Sedangkan murkanya Allah itu tergantung murkanya kedua orang tua. Maka dari itu jangan sekali-kali berani kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkurli wali walidaika ilayal masir. Surat Luqman ayat 13-14. Insyaallah. Itu barangkali sedikit yang perlu kami sampaikan, dan nanti doa akan dipimpin oleh Pak Sidik. Ikuti sesama anak-anakku, ya, ikuti dengan ikhlas, khusyuk, tawadu, memohon ridhoni Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih Pak Sidik selaku GPAI, Bu Ida, Pak Zaki, dan Bapak Ibu yang lain, khususnya Ibu Kepala Sekolah yang baru, ya, Ibu Kepala Sekolah yang baru. Harapan kita mudah-mudahan kita selalu dibimbing dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, itu adalah atas kodrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa, jangan putus harapan, jangan suudun, ya, jangan suudun, jangan buruk sangka. Allah katakan, apa-apa yang engkau senangi belum tentu mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari. Tapi sebaliknya, apa-apa yang tidak kamu senangi justru akan mendatangkan kebahagiaanmu di kemudian hari. Mengapa? Karena Allah lebih tahu apa yang akan terjadi.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Haji Sujono, MPDI. Semoga tausiah yang sudah disampaikan bermanfaat dan barokah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu doa bersama sekaligus penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Siddiq, MPDI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Kediri, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Ibu guru karyawan keluarga besar SMP Payatan Daha 1, dan tak lupa seluruh anak-anakku yang hari ini mengikuti, dan mudah-mudahan nanti ketika ujian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi cita-cita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hidup di dunia ini mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa bersama, zikir bersama hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. شعر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغارب بارها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن جمع معنا هاهنا بسببه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Qadim, 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 ya Sami'u ya Bashir, ya Sami'u ya Bashir, ya Sami'u ya Bashir, ya Sami'u ya Bashir, ya Hafidh ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, ya Hafidh ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, ya Hafidh ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, ya Hafidh ya Nasir, ya Wakilu ya Allah. Allahu fa'lam annahu la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعلي سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ننجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عدد الدرجات وتبلغنا بها أصل الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita harapkan, apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian doa bersama yang sudah dipimpin oleh Bapak Ahmad Siddiq MPDI. Semoga apa yang sudah kita doakan, kita panjatkan bersama-sama mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lewati bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam membawakannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.